Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita semua bersuka cita masih punya kesempatan berkumpul di rumah Tuhan, amin. Mari kita tinggalkan dulu, kita fokus kepada Tuhan untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Hati kita perlu ditaburi oleh benih firman Tuhan, supaya kita bisa tetap kuat menjalani hari-hari kita selama kita masih bisa hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan Juni. Yang paling senang lagi-lagi anak sekolah, karena sekolahnya cuma setengah bulan. Setengah bulan benar ya? Bayar uang sekolahnya? Tetap begitu ya. Nggak masalah, itu masalahnya orang tua begitu ya. Yang anak-anak yang penting libur gitu kan ya. Nah, anak-anak boleh bersorak walaupun dalam hati. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana keluarga itu penting juga loh di mata Tuhan. Sehingga pada saat ini keluarga juga menjadi pusat dari pelayanan Yesus Kristus. Yuk kita lihat dulu. Dari Lukas 4 ayat 38 sampai yang ke-44. Kita akan baca bersama-sama Lukas 4 ayat 38 sampai yang ke-44. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Sudah ketemu semua? Boleh bilang haleluya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Terima kasih. Nah, keluarga menjadi pusat perhatian Tuhan. Di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam sebuah keluarga. Amin. Tuhan juga bisa bekerja melalui sebuah keluarga. Dan tentunya kita pengen keluarga kita menjadi sarana pekerjaan Tuhan. Nah, bahkan keluarga adalah unit pertama yang Tuhan ciptakan. Dengan apa? Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi keluarga itu bukan ciptaan pemerintah. Keluarga itu bukan ciptaan turun-temurun, tapi keluarga itu adalah ciptaan Allah, dimulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan Yesus juga melakukan beberapa karyanya di dalam keluarga. Yang pertama kita lihat, pelayanan kesembuhannya. Boleh saya minta tolong Ibu Livi untuk mengulangi ayat 38 sampai 40? Ya, ayat 38 sampai 40 yang tadi sudah kita baca. Silakan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Dia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan. Ya, terima kasih. Nah, ayat ini mencatat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam keras, demam tinggi, atau apapun itu, pokoknya sakitnya parah. Sehingga akhirnya perempuan itu sembuh. Dan setelah sembuh, apa yang dia lakukan? Melayani Tuhan. Ini yang harusnya kita lakukan. Ketika kita menerima pertolongan Tuhan, kita menerima mujizat Tuhan, jangan lupa
Jangan balik sama Tuhan nanti kalau kejadian lagi, nanti kalau perlu lagi. Balik sama Tuhan ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan habis manis sepadi dilepeh begitu ya. Nanti kalau perlu baru cari lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus sampai mau berkunjung ke rumah Simon? Hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu punya belas kasihan dan perhatian terhadap anggota keluarga yang sakit. Rumah tangga atau keluarga bisa menjadi tempat untuk Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di bait Allah, bukan cuma di depan orang banyak, tapi bahkan di antara orang-orang yang sedikit di dalam rumah tangga, dia juga bisa tetap menyatakan kuasanya. Dan ternyata belas kasihan yang selama ini Yesus ajarkan, Yesus khotbahkan, Yesus perdengarkan, itu bukan cuma omdo, itu bukan cuma teori, tapi Yesus wujudkan di dalam keluarga Simon. Meskipun pada waktu itu Simon belum menjadi murid Tuhan. Simon belum terlalu kenal dengan Yesus. Dia lihat Yesus berkhotbah, lalu kemudian singkat cerita dia bawalah karena ibu mertuanya sakit dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam Alkitab detail ceritanya. Singkat cerita Yesus datang ke rumah Simon dan dia menghardik penyakitnya keluar. Tafsiran Alkitab yang lain mengatakan karena penyakit itu ada bagian dari roh jahat yang ingin mengganggu pelayanan, sehingga Yesus memperlakukan hal yang sama, menghardiknya seperti yang dia lakukan terhadap roh-roh jahat, seperti yang dia lakukan terhadap badai dan gelombang. Dan ternyata kuasa Yesus itu juga mengatasi segala sakit penyakit. Saya percaya walaupun kita kelihatannya sehat, kita kelihatannya masih muda, tapi kita pernah merasakan sakit, betul apa benar? Nah, waktu sakit apapun itu rasanya pengen cepat sembuh, apalagi kalau sakitnya sakit gigi, pengennya cepat sembuh gitu ya, sakit kepala gitu kan, apapun yang kita pernah rasakan pengen cepat sembuh. Dan apa yang kita lakukan? Jarang sekali kita ingat berdoa. Obat apa nih yang mesti diminum? Dokter apa nih yang mesti dikunjungi? Aduh, jangan-jangan gue sakit begini nih, tuh kemarin tuh gue baca tuh begini tuh ternyata parah tuh sakitnya. Sedikit sekali ketika kita merasakan sakit, lalu kita mesti ingat, oh iya, kita punya Tuhan yang berkuasa bahkan atas segala sakit penyakit. Nanti kalau udah keliling dunia, kalau udah coba berbagai macam obat, kalau udah keliling ke sana kemari, ternyata nggak sembuh juga, oh iya, ke gereja deh, ke gereja, bertobat deh, minta didoain deh, siapa tahu sembuh. Itu aja masih coba-coba. Colek sebelahnya, sama Tuhan jangan coba-coba. Buat anak aja kita nggak coba-coba, masa percaya sama Tuhan coba-coba? Nah, Yesus itu bukan cuma seorang guru yang pandai mengajar, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma seorang pendeta atau hamba Tuhan yang bisa berdiri di atas mimbar dan mengajarkan orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi dia ingin menjalin relasi, hubungan dengan umatnya. Salah satunya adalah apa? Dengan mengunjungi keluarga pengikutnya. Kalau dia doakan dari jauh saja bisa nggak sembuh nggak? Sembuh, pasti. Karena kuasa Yesus melampaui jarak dan waktu. Buktinya apa? Perwira di Kapernaum, ingat kisahnya? Gak perlu datang, sembuh kan? Ibu mertua Yesus, ibu mertua Petrus bisa nggak? Bisa juga. Tapi kenapa Yesus sampai mementingkan dengan seluruh kepadatan jadwalnya? Yesus selebritis waktu itu, dia tetap mau ke rumah Petrus. Ini belum jadi muridnya, belum jadi orang-orang terdekatnya, belum teruji kesetiaannya, belum menjadi orang-orang kepercayaan, tapi Yesus tetap mau datang ke sana. Karena dia pengen ada relasi, terutama dengan orang-orang yang sakit dan memerlukan bantuan. Bapak Ibu Saudara, relasi tidak bisa dijalin hanya dari satu pihak saja. Ketika Tuhan sudah membuka dirinya, membuka tangannya, membuka hatinya untuk kita semua, apakah kita ingat untuk datang kepadanya? Kalau kita tidak pernah ingat untuk datang kepadanya, relasi itu tidak akan pernah bisa terjalin. Pernah saya katakan, gimana kalau Tuhan menjadi seperti kita, lalu dia menyanyi, baru ku sadari, cintaku bertepuk sebelah. Yang nungguin dia tiap pagi untuk kita berdoa pagi itu dia. Kitanya melek mata, handphone mana handphone, berita apa terbaru, ada grup WhatsApp apa yang belum gue baca, jangan sampai ketinggalan. Buka TV. Ingat gak melek mata untuk berdoa? Yang nungguin kita sepanjang malam, kita bisa tidur melewati malam dengan seluruh tingkat kriminalitas, bencana alam, orang-orang jahat dan segala macam, tapi pagi hari kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Apakah itu handphone kita?
alarm rumah kita, security komplek, bukan. Tapi malaikat Tuhan yang diutus untuk menjaga kita sekeluarga. Pernah gak kita bersyukur relasi itu Tuhan mau lakukan dengan kita? Yang tidak setia ini loh, yang tidak tahu terima kasih ini loh, dia tetap setia menunggu. Tapi relasi itu tidak bisa sebelah tangan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Yesus datang ke rumah Petrus, dia mau melakukan pelayanan penyembuhan itu, dan ternyata ada timbal balik. Setelah ibu mertua Petrus disembuhkan, keluarga ini mengucap syukur dengan cara apa? Melayani Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Kasih Yesus yang tulus itu menyentuh pribadi, dan itulah yang menimbulkan ikatan emosional sehingga ada pengalaman rohani. Oh iya, kalau ada apa-apa saya punya Yesus. Kalau orang lain tidak bisa bantu, Yesus masih bisa bantu. Kalau doa saya tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya mau, Tuhan tahu yang terbaik lebih dari apa yang bisa kita doakan. Punya pengalaman rohani yang mengagumkan, dan kalau pengalaman itu mengagumkan, biasanya tidak mudah untuk dilupakan. Benar apa betul? Mau itu pengalaman yang buruk atau pengalaman yang enak, yang indah, biasanya tidak mudah dilupakan. Contoh, kalau Bapak Ibu Saudara makan di restoran yang enak sekali, tapi harganya murah sekali, biasanya, oh iya tuh, nanti restoran itu, biasanya kita ingat. Atau ketika hati kita disakiti orang lain, biasanya kita ingat 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gua gak bakal lupa. Pengalaman yang ada ikatan emosional itu membuat tidak mudah dilupakan. Apakah saat ini kita punya pengalaman itu dengan Tuhan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa kita lewati bersama dengan perkenanan Tuhan. Kalau kita pernah menyadari di dalam hidup kita, sampai hari ini kita masih ada di sini, keluarga kita masih baik-baik saja, bukankah itu karena Tuhan berkarya dalam hidup kita? Segala penyakit, mau itu yang parah, mau itu yang tidak parah, mau itu yang bisa pakai obat warung, pakai obat dokter dan segala macam, Tuhan tetap sembuhkan. Sekalipun Tuhan tidak sembuhkan, kita masih diberi kekuatan untuk menanggungnya. Karena Korintus berkata apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kita semua manusia kan? Masing-masing kita berbeda kekuatannya, tapi setiap penyakit yang diberikan kepada kita tidak akan pernah melebihi masing-masing kekuatan kita. Tuhan tahu. Dan gak cukup sampai di situ, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekalipun tidak ada jalan, dia buat jalannya bagi kita. Nah, Yesus ingin kita merenungkan itu. Dan apa, gak cukup sampai merenungkan, bersyukur. Karena dia selalu hadir bagi kita. Pagi hari pinggang sakit, bersyukur gak? Masih bisa bangun. Pagi hari kaki sakit, masih bisa jalan. Pagi hari susah gerak badan, masih bisa berdiri juga. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Yesus mengetuk hati kita dengan lembut. Dia gak pernah maksa, dia gak pernah dobrak. Kalau kita mau buka pintu hati kita mau buat relasi dengan dia, maka dia akan dengan sukacita masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam keluarga kita, dan kesembuhan itu terjadi. Kepahitan, sakit hati, emosional yang tidak baik, segala sesuatu yang negatif di dalam hidup kita yang berkaitan lalu menimbulkan sakit fisik, Tuhan mampu sembuhkan dengan kuasanya. Pertanyaannya sekarang, mau nggak kita punya relasi dengan dia? Atau cuma Yesus aja yang mau berelasi dengan kita? Yang kedua, apa yang Yesus bisa lakukan dalam pelayanan melalui keluarga kita atau di dalam keluarga kita? Lukas 4 ayat 41. Boleh saya minta tolong Saudari Amel membacakan bagi kita semua? Lukas 4 ayat yang ke-41. Silakan. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya, terima kasih. Nah, selain kuasa kesembuhan atas segala macam penyakit, Yesus juga menunjukkan kemenangannya atas segala setan. Setan itu serem nggak, Bapak Ibu Saudara? Tampilannya serem nggak? Biasanya kalau tampilan di depan manusia nggak serem. Karena kalau serem orang langsung takut. Tapi jangan lupa, Alkitab bilang iblis itu bapa segala penipu, pendusta, pembohong.
Jadi apa yang dia tampilkan di depan manusia itu selalu bohong. Belakangnya itu selalu yang tidak baik. Nah, pada waktu itu banyak orang yang hadir minta pertolongan Yesus. Di antara mereka ada juga orang-orang yang dibelenggu oleh setan. Mau yang itu manifestasi kerasukan ataupun ada ikatan-ikatan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya kalau kita dan keluarga kita bisa juga menjadi sarana Tuhan menyatakan kemenangan atas setan. Karena apa? Karena Markus 16 ayat yang ke-17 berkata apa? 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi sampai situ. Jadi termasuk mengusir setan itu adalah tanda yang diberikan bagi orang-orang percaya. Dan masih ada lagi berbicara dalam bahasa baru dan sebagainya. Setiap anggota keluarga yang dimampukan oleh Roh Kudus punya kesadaran dan keberanian mempraktikkan kuasa yang dijanjikan dalam Markus 16 ini. Jadi ketika kita lewat ke tempat gelap, jangan bilang lagi mentang-mentang anak Nabi Muhammad. Jangan, dalam nama Yesus, pasukan Allah menyertai saya. Kita lawan. Kalau kita merasa ada orang yang ngejahatin kita, lawan dalam nama Yesus. Jangan panik. Injil Matius dan Lukas mencatat bahwa salah satu tindakan pertama Yesus setelah menyatakan kemesiasannya adalah mengadakan perlawanan langsung atau konfrontasi dengan setan. Untuk apa? Membinasakan perbuatan sejahat itu. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Boleh kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari sebab iblis. Stop sampai di situ. Mau tetap berbuat dosa? Tidak. Tapi kita berkuasa atas diri kita sendiri. Karena kita seringkali tertipu oleh iblis, jatuh di dosa yang sama berulang-ulang. Lalu lanjut. Untuk inilah anak Allah menyatakan, yaitu supaya membinasakan perbuatan iblis itu. Jadi Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma kasih permen, bukan cuma buat mengajar, bukan cuma buat menyembuhkan, dan bikin happy-happy, tidak. Yesus juga meniadakan atau menghancurkan perbuatan setan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam keluarga kita ketika ada yang kerasukan, nama Yesus jangan pernah tidak kerasukan, mungkin tidak pernah ada manifestasi atau bentuk kerasukan. Tapi masih ada banyak ikatan lain yang bisa membelenggu kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana dengan hidupnya? Bagaimana dengan perselingkuhannya, perzinahannya, pornografi yang kalian tonton diam-diam dan berharap orang lain tidak tahu sebenarnya? Kenapa Tuhan melihat? Bagaimana dengan tipu-tipu di dalam bisnismu? Bagaimana dengan tatipan yang kamu lakukan selama bekerja di kantor? Bagaimana dengan apa itu plagiat-plagiat di dalam tugas-tugas sekolah dan kuliahmu? Itu adalah ikatan-ikatan juga. Tidak harus ikatan-ikatan itu berubah bentuk kerasukan. Tetapi ikatan setan itu adalah segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Ketika kita tidak bisa lagi berdoa, itu bentuk ikatan dari iblis. Ketika handphone ini mulai menjauhkanmu dari firman Tuhan dan keterlibatan games online, bukan hanya games online, TikTok, Instagram, Facebook. Bapak Ibu Saudara, punya handphone salah enggak? Enggak, karena kalau salah semua sudah kumpulin handphone-nya gitu ya. Jadi langsung jangan rame diri bilang enggak gitu kan. Tidak salah, tapi cara menggunakannya yang seringkali salah. Saya beri contoh yang lebih sederhana. Di rumah kita ada pisau, Bapak Ibu Saudara? Pasti ada ya. Pisau, punya pisau itu salah enggak? Enggak. Tapi kalau pisau dibuat nodong orang, dibuat ngebunuh orang, dibuat nusuk orang, salah ya. Kalau pisau buat mata sayur, betul ya. Jadi artinya penggunaannya harus tepat. Bisa baca Alkitab lewat handphone-nya? Bisa ya. Tapi begitu buka langsung lihat. Nah, jujur. Kalau ada pengurangan hukuman begitu. Kenapa? Kalau tidak bisa mengontrol diri dengan handphone ini untuk baca Alkitab, jangan pakai handphone. Buka Alkitab media cetak, masih bisa. Artinya apa? Segala keterikatan iblis itu bukan cuma kerasukan gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi segala ikatan yang iblis buat untuk menipu kita, menjauhkan kita dari relasi dengan Tuhan, itu adalah keterikatan. Harus punya handphone, harus lihat medsos, harus lihat TV, harus sampai segala sesuatunya yang berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan pekerjaan, dengan kewajiban kita itu ditiadakan
untuk satu hal itu namanya keterikatan. Hobi bisa mengikat? Bisa. Ketika hobi itu sudah mulai menjauhkan kamu dari keluargamu, menjauhkan kita dari Tuhan, itu adalah keterikatan. Dan Yesus hadir untuk apa tadi? Meniadakan perbuatan iblis itu. Jadi setiap kita punya keterikatan mungkin yang berbeda-beda. Saya tidak terjebak dalam bidangnya. Mungkin dengan kemarahan yang berlebihan, kita perlu anger management. Mungkin dengan perasaan yang terlalu sensitif. Ada banyak hal. Dan Yesus hadir untuk meniadakan, menghancurkan pekerjaan iblis. Amin. Kita tidak sendirian. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan di dalam keluarga atau melalui keluarga kita? Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Saya minta tolong Saudari Desi untuk membacakannya bagi kita semua. Karena Desi hari ini tidak tampil, tapi Desi harus tetap berbaik hari ini. Silakan Desi. Ayat 42 sampai 44. Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ini memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di dunia. Ya, terima kasih. Nah, tujuan utama Yesus diutus Bapa ke dunia ini adalah satu, menyatakan Injil kerajaan Allah. Yesus hadir bukan sekedar memberikan kesembuhan fisik. Kalau cuma memberikan kesembuhan, di luar Yesus juga bisa sembuh, bisa. Bahkan mungkin lebih cepat. Bukan cuma itu. Yesus hadir bukan cuma memberikan kuasa kelepasan dari kuasa setan. Itu juga bisa dilakukan oleh iblis dengan penipuannya. Tapi tugas yang lebih utama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dari hilang kekal. Yaitu siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara. Supaya kita tidak terhilang dalam hukuman kekal, jiwa kita perlu diselamatkan. Dalam Lukas 4 ayat 42 sampai 44 tadi dijelaskan mengenai kerinduan Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, tekad ini sangat dalam dan kuat. Namanya tekad harus dikerjakan. Sehingga Yesus itu rela meninggalkan surganya yang mulia, turun ke dalam dunia yang hina ini, memulai misi surgawinya kepada manusia, yaitu apa? Dengan memberitakan Injil, dengan menyembuhkan berbagai penyakit, dengan mengajar, dengan mengisi segala setan, membangkitkan orang mati dan melakukan berbagai mujizat lainnya. Itu misi dia. Itu yang dia mau kerjakan bagi kita. Dan Yesus tahu bahwa Injil kerajaan Allah harus diberitakan supaya manusia berdosa mengalami sakit penyakit, sehingga sakit semua bisa disembuhkan, baik secara fisik, baik secara rohani, semua mengalami kesembuhan. Dilepasan saja dengan apa? Dengan Injil kerajaan Allah. Tapi Injil kerajaan Allah ini tidak bisa diam di dalam hati yang diikat oleh setan, Bapak Ibu Saudara. Terang tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Kalau ruangan ini gelap total, satu titik terang saja lalu bisa menimbulkan mengusir kegelapan. Terang tidak pernah bisa bersatu dengan gelap. Di mana terang hadir, gelap itu pasti berusir atau hilang. Nah, setan harus diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali Bapak Ibu Saudara, orang setan itu menipu. Bapak Ibu sudah sakit, ini kiriman dari orang. Ini dukunnya level rendah, mesti pergi ke dukun level tinggi. Sama aja setan juga. Tapi kalau dengan nama Tuhan Yesus Kristus beda. Karena setan takluk di atas nama Yesus. Nah, setelah hati ini diusir setan-setannya, diputuskan segala keterikatannya, disembuhkan, dipulihkan, apa yang harus dilakukan? Diisi dengan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara masih ingat? Dalam Alkitab pernah diceritakan ada satu orang yang ada satu iblis di dalam hatinya. Lalu kemudian iblis itu diusir dan keluar. Hatinya yang seperti rumah kotor dibersihkan sebersih-bersihnya. Jadi kinclong kalau bahasa ibu-ibu begitu ya. Menjadi gemerlap, menjadi bersih sekali. Tetapi kosong di dalam hatinya. Tidak ada Yesus di sana. Sampai akhirnya ketika dibiarkan kosong, iblis itu melihat rumah yang kosong sudah bersih, sudah indah. Dia kembali dengan mengajak 7 temannya. Plus 1 dia jadi 8. Akhirnya Alkitab bilang orang itu menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Karena tadi itu ada
berkomunikasi dengan Injil Tuhan, dia pasti tahu dan dia akan ada Roh Kudus di dalam hatinya mengingatkan dia tidak berbuat dosa. Lukas dan Markus mencatat bahwa Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Markus 1 ayat 38 boleh ditampilkan. Markus 1 ayat 38 yang tadi kita baca. Sisi manusianya sebagai utusan Yesus tahu. Sehingga Yesus bilang, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang. Jadi Yesus sadar, waktu dia udah tiba di penggiannya, waktu dia udah tiba di dunia ini, dia tetap ingat tujuan kedatangannya, dia tetap ingat prioritasnya, memberitakan Injil. Sehingga ketika dia dipuji-puji di satu tempat, dia ditahan di satu tempat, dia nggak menikmati kepuasannya, kepopulerannya, udahlah enak jadi raja aja di sini, tidak. Tapi dia tetap ingat kita harus pergi juga ke kota-kota lain, karena Injil juga harus diberitakan. Untuk itulah aku datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita yang sudah menerima pertolongan Tuhan, kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Apakah kita sudah menjadi saksi-saksinya Tuhan? Apakah kita rindu orang lain juga mengalami hal yang sama? Orang lain juga tahu Tuhan itu baik. Apakah kita rindu orang-orang itu juga mendengar tentang kebaikan Tuhan dan mengalami keindahannya sama seperti hidup kita? Bahwa ketika dunia bergoncang sekalipun kita bisa tetap punya pegangan yang teguh. Sudah nggak kita berkomitmen jadi saksi kerajaan Allah tahun ini? Bercerita kepada orang lain? Atau bagi kita yang sudah berjuang jadi saksi Kristus, apakah kita masih berkomitmen untuk menceritakan Injil? Atau makin lama, udahlah jadi orang Kristen biasa-biasa aja, yang penting gue mah tetap percaya, nggak usah cerita-ceritalah, masuk surga urusan masing-masing. Pegang nggak kita ketika kita ada di surga, di pangkuan Abraham, lalu kita melihat sahabat kita, om, tante, keponakan kita, keluarga kita, tetangga kita ada di dalam api yang menyala-nyala. Yang udah nonton film Siksa Neraka langsung pada ketawa, emang ada ya gitu. Siksa kubur, nah Desi ketawa kayak udah nonton. Nah itu adalah gambaran, karena katanya film itu tuh dari buku-buku yang dulu dijualin, itu buku-buku tipis yang sering dibawa oleh penjual pakai gembolan itu, ya kan suka ditawarin tuh hikayat-hikayat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan gambaran betapa mengerikannya, boleh nonton salah satu film itu. Memang tidak berdasarkan Alkitab, tapi gambaran kengeriannya dengan CGI yang sangat indah bisa menimbulkan kengerian. Dan tega nggak kita kalau kita tidak menjadi saksi Kristus, kita melihat orang-orang yang kita kasihi ada di tempat itu, sementara kita ada di pangkuan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembahasan hari ini mengatakan bahwa realitas hidup manusia di dalam dunia ini, yes, ada tetap sakit penyakit, ya, kita ada tetap keterikatan dengan kuasa roh jahat sehingga kita jatuh di dalam dosa yang berulang-ulang, yes. Tapi hari ini iman kita kembali diteguhkan karena kita diingatkan bahwa Yesus melakukan pelayanannya di dalam keluarga dan melalui keluarga kita. Bahwa Yesus itu Tuhan yang dahsyat, kuasanya mengatasi sakit penyakit, mengatasi setan, dan dia datang untuk memberitakan Injil yang menyembuhkan segalanya. Kita bisa merespons demonstrasi kuasa Tuhan dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Dan bentuk pengakuan iman kita kepada Tuhan adalah dengan setia melayani Tuhan dalam berbagai kesempatan. Cerita apa yang pengalaman kita dengan Tuhan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari keluarga kita, rumah tangga kita menjadi sarana di mana Injil Kerajaan Allah itu terpancar, bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan terlebih dahulu keluarga itu diisi dengan Injil Kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Boleh kita nyanyikan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu
Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Musik tetap mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan di ibadah pertama hari Minggu itu setelah Bapak Gembala kita berpulang di hari Seninnya. Pada saat itu kami sekeluarga merasa sangat sedih, terutama saya yang tidak sempat bertemu lagi dengan beliau. Karena hari Minggu itu ketika beliau ada di rumah sakit, saya harus menggantikan beliau dalam 2 kali ibadah. Saya harus berkhotbah dan ketika malam hari saya tiba, beliau masih ada di ruang ICU. Kami tidak diizinkan untuk masuk karena sudah lewat jam besuk. Besok saja, karena malam ini akan pindah ke ruang rawat. Jadi kami pulang bersama dengan rombongan yang ikut pada hari itu. Dan tapi ternyata besok paginya sebelum saya tiba di rumah sakit, Bapak Gembala sudah kembali ke rumah Bapak di surga. Dan saat itu saya sangat marah kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya membuka diri saya memenuhi panggilan Tuhan. Saya berkhotbah menggantikan beliau. Saya bukan pergi dugem, saya bukan pergi jalan-jalan, saya bukan bolos ibadah, saya melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak tunggu sampai saya datang? Setidaknya saya masih bisa mengucapkan selamat tinggal. Mulai hari itu, saya berpikir untuk berhenti melayani Tuhan. Karena saya berpikir Tuhan tidak adil, tidak ada gunanya juga untuk melayani Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, di hari Minggu itu ketika kami beribadah bersama-sama keluarga dengan beban yang berat, karena setiap kali masuk ke ruang ibadah ini mengingat bagaimana keberadaan beliau, berdiri di atas mimbar, duduk di tempatnya dan sebagainya. Lagu ini yang selalu saya ingat, bersamamu Bapa, Bapa di surga, ku lewati semua. Perkenanan Bapa yang bisa membuat saya masih bisa tetap tegak berdiri bersama dengan keluarga saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Dan kalau hari ini saya membawakan tema khotbah dari GBI, keluarga yang menjadi pusat pelayanan Kristus, itu bukan tema yang saya pilih. Karena saya percaya Roh Kudus akan berbicara bagi kita semua, bahwa firman yang disampaikan itu bukan firman yang omdo, tapi sungguh-sungguh yang kami sekeluarga kerjakan di dalam hidup kami. Betapapun sulitnya kami harus berdiri, betapapun sulitnya yang harus kami lewati, bersama dengan Bapa di surga, kami bisa lewati semua. Perkenanan Bapa yang meneguhkan hati kami untuk tetap berada di ladang pelayanannya, untuk tetap menyatu dengan keluarga di tempat ini. Bapa yang bertindak memberikan pertolongan setiap kali kami tidak tahu harus berbuat apa. Ditinggalkan oleh seorang Bapak Gembala dengan karisma dan jaringan yang begitu besar, tetapi anugerah Tuhan yang selalu melimpah bagi kami sekeluarga. Ini sekelumit kisah dari kami sekeluarga, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga punya kisah perjuangan yang tidak kalah menariknya, yang sehingga membuat kita bisa menyadari dan bersyukur bahwa kalau kita bisa lewati semua bersama dengan keluarga kita, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan dengan kuasanya yang sama itu masih bisa berbuat sesuatu di dalam keluargamu, melalui keluargamu,
Oleh sebab itu saat ini berdoalah kepadanya. Kalau engkau pernah meragukan dia, engkau pernah mau meninggalkan pelayanan, minta ampun kepadanya. Kuasanya masih tetap dahsyat. Kuasanya masih tetap bisa mengatasi setan-setan di dalam hidupmu. Kuasanya masih bisa memulihkan dan menyembuhkan segala macam sakit penyakit di dalam hidupmu. Injilnya selalu memenuhi hatimu, sehingga hidup kita bisa terus berada di jalan Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus.